ada yang lebih powerful dari teknik, yaitu keyakinan. Nah, lihat aja nih orang-orang yang kerjanya sebagai sales marketing ya. Mereka banyak mencetak penjualan bukan karena sekedar jago teknik closing, tapi karena berhasil mentransfer keyakinan dari dirinya ke Caboy. Sehingga Caboy ini mau mentransfer uangnya dari rekening dia ke rekening penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat di channel Inspiratif TV. Oke, kalian ini kita coba mengobrol santai ya. Karena sementara kita tidak bisa keluar-keluar dulu dari video profil usaha teman-teman yang lain. Karena memang kondisi sedang seperti ini ya. Lagi sudah diberlakukan PPKM. Jadi kita bikin konten yang model lain ya. Salah satunya konten seperti ini saja, kita santai. Akan saya bacakan sebuah buku bisnis yang barangkali buku yang praktis ya untuk bisa kita share. Apalagi ini penting banget ya buat kita yang sedang belajar dunia bisnis. Sama ya, saya juga belajar dunia bisnis. Dengan buku ini barangkali bisa menambah wawasan teman-teman ya soal bisnis. Ya, bukunya 38 jurus penjualan nih. Karya Ridwan Ginanjar ini e-booknya saya beli dan kita akan bacakan ya, kemudian kita sharing ke teman-teman semuanya. Jadi ada 38 jurus penjualan, strategi jualan anti rugi. Nah, oke. Jurus yang pertama kita akan bacakan ya, kemudian ya kita coba bahas sesuai dengan kemampuan saya ya. Yang jurus yang pertama ini adalah jangan salah transfer. Nah, buat teman-teman yang suka jualan via WA dan closing via WA, pastinya pernah sekali, 2 kali, ya, sekali 2 kali ya maksud saya, merasakan ditolak oleh Caboy. Caboy itu calon buyer atau calon pembeli. Nah, padahal kita sudah mengeluarkan semua jurus-jurus teknik closing ya, yang biasa digunakan oleh para masta. Tapi tetap saja ditolak mentah-mentah sama Caboy, calon buyer atau calon pembeli. Lalu apa solusinya? Nah, di buku ini ngasih 3 solusi. Solusi yang pertama adalah pahami bahwa proses jual beli itu sebetulnya bukan proses mentransfer uang dari pembeli ke penjual. Jadi bukan sekedar mentransfer uang ya dari pembeli ke penjual, tapi ya jual beli itu adalah proses mentransfer keyakinan dari penjual ke pembeli. Ini perlu digarisbawahi. Jadi jual beli itu adalah proses mentransfer keyakinan dari penjual ke pembeli. Yang kedua, biasanya penjual yang gagal mengclosing adalah penjual yang masih belum yakin dengan produknya sendiri. Nah, ini ya, penjual yang gagal mengclosing ya, artinya tidak terjadi pembelian ya, bisa jadi karena yang jual ini tidak yakin dengan produknya sendiri. Dia selalu mengatakan produk saya ini bagus, bagus, dan bagus. Padahal di hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal yang menyebabkan dia sendiri sebenarnya kurang yakin dengan produk yang dia jual. Ya, gimana lagi nih ya, cabai calon buyer itu bisa yakin, penjualnya sendiri aja nggak yakin. Ini ya, jadi perlu keyakinan ini. Sebagai penjual kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap barang yang kita jual ya.
Kalau kita sudah yakin dengan barang yang kita sudah jual, insya Allah akan laku juga ya produk yang akan kita jual. Ya, yang ketiga, setiap produk pastinya punya kekurangan yang menyebabkan penjualnya sendiri kurang yakin. Solusinya, nah, ya pasti ya, setiap produk tuh pasti ada kekurangan, tapi harus ada solusinya. Ya. Rubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Misalnya ini, Anda jual HP yang harganya 10 juta, kemudian boy atau calon buyer Anda bilang, ah mahal. Nah, Anda sendiri jangan sampai sama-sama bilang, oh iya ya, mahal. Wah, kalau seperti ini kacau nih. Kalau Anda juga bilang gitu. Tapi yang harus Anda lakukan adalah mengatakan, ya jelaslah mahal. Bahan HP ini kualitasnya nomor satu di dunia. RAM-nya aja 64 gigabit. Nah, itulah yang saya maksud merubah kekurangan jadi kelebihan. Sekarang sampai pada kesimpulan bahwa ada yang lebih powerful dari teknik, yaitu keyakinan. Nah, lihat aja nih orang-orang yang kerjanya sebagai sales marketing ya. Mereka banyak mencetak penjualan bukan karena sekedar jago teknik closing, tapi karena berhasil mentransfer keyakinan dari dirinya ke cabai. Sehingga cabai ini mau mentransfer uangnya dari rekening dia ke rekening penjual. Nah, pengalaman saya juga seperti itu. Saya pernah punya ide gagasan membuat sebuah produk. Dan saya berusaha yakin produk ini akan laku dijual. Nah, saya coba tawarkan nih ke beberapa teman-teman. Nah, saya mau mencetak buku ini nih. Pasti akan banyak yang beli. Tapi teman-teman saya banyak yang meragukan. Tapi dengan keyakinan yang kuat, saya coba menjual buku ini. Tapi ternyata banyak sekali closing yang saya peroleh karena saya yakin buku ini punya kemanfaatan dan pasti laku terjual. Itulah kekuatan dari sebuah keyakinan. Oke teman-teman semuanya, itu jurus yang pertama ya. Jadi jangan salah transfer ya. Yang kita transfer itu adalah keyakinan kita. Karena keyakinan itu kekuatan yang luar biasa. Kalau ingin produk yang akan kita jual itu bisa laku dan dibeli oleh calon buyer atau calon pembeli. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini, subscribe, like, and share channel Inspiratif TV. Your daily inspiration.